orang Bunian ini ada atau hanya sekedar mitos atau Pada kenyataannya yang saya alami ini terjadi di suatu tempat waktu saya bekerja di daerah pedalaman. Yang aneh itu pertama permintaannya itu dia minta kopi kopi hitam pahit, ya tiba-tiba tubuhnya bergetar seperti orang kerasukan. Tiba-tiba suaranya berubah menjadi suara laki-laki. dari kenapa dia sudah meninggal kok wujudnya manusia? Itu tadi kan bangsa siluman sudah meninggal wujudnya binatang, ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Santri Misteri. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk menguak sebuah cerita yang mungkin banyak orang sudah mendengar. Cerita ini beneran atau hanya sekedar khayalan atau mitos, di mana cerita ini mengisahkan tentang suatu kejadian yang dikatakan nyata dan setengah tidak nyata. Kalau dikatakan itu tidak nyata, tapi dari kejadian ini terjadi. Ini tentang kisah yang dulu pernah kita mau kupas, mau kita tampilkan ceritanya tentang orang Bunian. Orang yang masuk ke alam gaib dan mereka bisa berinteraksi dengan manusia yang ada di dunia nyata. Apakah tentang cerita orang Bunian ini benar adanya, ataukah itu hanya sekedar mitos ataupun cerita rakyat dari mulut ke mulut, ataukah cerita ini nyata? Seandainya cerita ini nyata, bagaimanakah cerita yang sesungguhnya? Untuk mengetahui hal yang lebih lanjut tentang kisah orang Bunian, langsung saja kita akan mengundang narasumber yang dulu pernah bertemu dengan orang Bunian dan di situ pernah berinteraksi dengan orang Bunian. Nanti kita akan mencoba tanya-tanya pada narasumber kita bagaimana sebenarnya kisah yang beliau alami itu tentang cerita orang Bunian. Dan di sini sekedar mengingatkan, kalau para pemirsa Santri Misteri berkenan menyukai konten-konten yang kami sajikan, silahkan subscribe, like, komen, share konten-konten dari kami, biar semakin banyak orang-orang yang bisa menyaksikan konten ini dan semakin banyak ilmu yang bisa dipetik dari apa yang kita lakukan. Biar tidak lama-lama, langsung saja kita undang narasumber kita yang mengetahui tentang kisah perjalanan beliau yang pernah berinteraksi dengan orang Bunian. Mari kita langsung undang beliau biar lebih cepat kita mengetahui kisah tentang orang Bunian. Ini nyata atau hanya sekedar cerita rakyat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini narasumber yang saya sebutkan tadi. Sebelum kita tanya-tanya, lebih baik kan
kita perkenalan dulu dengan siapa beliaunya, biar nanti kita tanya ada kenyamanan karena sudah kenal. Dari mana Pak? Saya aslinya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Saya asli dari mana? aslinya dari Sumatera Utara. Oh, dari Sumatera Utara. Terus ini tadi katanya Bapak mempunyai cerita dulu pernah bertemu dengan orang Bunian. Ya. Ya. Terus di sini yang pengen kami tahu, benarkah orang Bunian ini ada atau hanya sekedar mitos atau cerita rakyat ke rakyat dari mulut ke mulut? Ini sebenarnya cerita ini yang saya dengar awalnya itu mitos, cerita dari mulut ke mulut. Nah, tapi pada kenyataannya yang saya alami, ini terjadi di suatu tempat waktu saya bekerja di daerah pedalaman Sumatera. Daerah sana? Ya, tepatnya itu ya saya sebutkan aja di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Ya. Itu saya pernah bekerja di perusahaan kelapa sawit. Ya. Yang menampung atau menerima hasil panen dari petani sawit yang ada di daerah itu. Di situ saya pernah mengalami suatu kejadian berinteraksi dengan yang disebut orang Bunian. Orang Bunian ya. Waktu itu saya cerita sedikit. Waktu itu awalnya saya sakit. Dan kemudian di daerah itu tidak ada sama sekali obat-obatan dan tidak ada tempat untuk seperti puskesmas atau bidan desa, tidak ada. Tidak ada. Jadi saya diarahkan untuk diobati dengan cara diurut. Diobati dengan cara diurut? Ya. Ya karena memang mungkin daerah pedalaman ya. Ya, sangat mungkin pedalaman. Fasilitas medis sama sekali ini tidak ada. Minim gitu ya. Ya, minim. Terus? Jadi itu saya kondisi panas tinggi, sakitnya, jadi saya diantar penduduk setempat ke tempat untuk pengobatan ini untuk dan caranya diurut. Dan kemudian yang saya lihat ada sedikit keanehan. Ada keanehan? Ya. Di waktu tata cara pengurutan ini sebelum diurut, yang mengurut ini seorang ibu tua, perempuan. Perempuan tua. Tapi yang aneh itu pertama permintaannya itu dia minta kopi. Minta kopi? Kopi hitam pahit tanpa gula. Dan kemudian disiapkan, minta disiapkan. Jadi disiapkan oleh suami beliau. Dan kemudian tidak lama berselang, ibu itu duduk dan kemudian tiba-tiba tubuhnya bergetar seperti orang kerasukan. Tiba-tiba suaranya berubah menjadi suara laki-laki. Dari perempuan tua tadi suaranya bisa berubah jadi suara laki-laki. Ya. Dan kemudian berkenalanlah dengan saya waktu itu. Karena dilihatnya dia bertanya ke saya, sakit apa? Saya jawab sakit panas, demam. Nah, ya sudah, nanti saya bantu diobati. Cuma saya urut badannya. Tapi karena saya bilang, ya ini yang urut ibu-ibu. Bukan, saya kakek-kakek. Nah, begitu pengakuannya. Wujudnya ibu-ibu, tapi wujudnya kakek-kakek. Yang ngobatin ini kakek-kakek. Saya, sebutan saya si kakek. Oh, sebutannya si kakek. Nggak menyebutkan namanya gitu? Tidak menyebutkan namanya. Apa iya, apa benar, saya bilang. Iya. Suara saya kan berubah kan, lain kan, bukan suara perempuan. Seperti itulah pengakuan waktu itu. Iya, benar, saya bilang. Dia minumlah kopi ini dalam kondisi panas. Ini yang satu lagi aneh. Kopi panas belum ada disentuh aja gelasnya, masih ada mengepul asapnya. Dia sudah minum langsung. Nah, di situ saya sebutkan lagi keanehan yang kedua. Dia minum sampai habis. Dan saya tanya, loh itu kopi panas kok bisa diminum panas-panas? Nggak apa-apa, udah biasa. Udah biasa. Ya nanti itu yang ini sepertinya kesurupan ya, saya bilang gitu. Ya, saya masuk ke jasad, ini jasad
keturunan saya. Oh, dia ngakunya Ya, ini jasad keturunan. keturunan saya. Oh, begitu. Ya. Ya, inilah keturunan saya yang masih hidup. Begitulah pengakuannya. Si kakek tadi Si ya, kakek ini. yang katanya orang Bunian tadi ya. Jadi si ibu tua inilah katanya keturunan yang masih hidup. Jadi sedikit saya tanya kepada si kakek, jadi kalian kenapa bisa masuk ke sini? Iya, kami ada di desa ini. Oh, ada di desa Ya, situ. ada di desa ini. Jadi setelah itu saya diobati, diurut sampai selesai. Ya, alhamdulillah badan saya turun panasnya. Ada hasilnya ya? Ada hasilnya. Badan saya turun panasnya. Jadi nggak panas tinggi lagi. Terus sembuh, bisa sembuh sakitnya? Sembuh. Sakitnya sembuh. Nah, itu kejadian yang Jinan alami, yang menurut Jinan itu aneh, dan si nenek-nenek tadi bilang yang masuk ke dalam jasad tadi orang Bunian itu. Yang masuk ke dalam jasadnya tadi ia disebut orang, sebutannya orang Bunian. Orang Bunian. Ya. Jadi saya tanya, kenapa disebut orang Bunian? Dulunya mereka ini manusia, dan ini desa ini dulu tenggelam. Desa itu tenggelam? Ya, tenggelam habis. Jadi yang selamat hanya kami. Begitu pengakuannya. Yang selamat hanya kami, kamilah keturunan yang selamat. Jadi mereka bisa masuk ke tubuh kami. Nah, penjelasan dari si nenek tadi. Jadi kesimpulannya, benar enggak orang Bunian itu ada? Tapi dari cerita Jinan yang sampaikan tadi ada ya. Nah, di sini mari kita untuk coba menguak misteri dari orang Bunian. Dan saya tambahkan lagi sedikit. Dari kisah ini kan ini menurut saya kisahnya nyata. Kenapa kisah nyata saya sebut? Karena ini saya kan menampung buah sawit, dan buah sawit ini sering hilang. Dan kemudian waktu itu saya gunakan jasa manusia. Jasa manusia untuk menjaga sawit ini, tapi selalu hilang. Sudah dijaga masih hilang? Masih hilang. Nah, terus dan kemudian waktu bertemu dengan si tukang urut ini, si tukang urut ini nyampaikan melalui mulutnya, ya karena yang nyampaikan yang di dalam tubuhnya ini yang katanya si kakek, ini si yang merasuki tadi, si kakek. Dia bilang yang nyuri sawit kamu itu yang jaga sawitmu. Yang jaga sendiri yang nyuri mana? Seperti itu. Nah, dari mana dia tahu? Nah, itu saya tanya, lu kok bisa tahu? Jangan menuduh sembarangan. Saya bilang kan. Tidak boleh, saya bilang kan. Ya, saya tahu. Saya tahu setiap jam berapa dia curi katanya. Oh begitu. Jadi bisa dibuktikan? Bisa kalau mau dibuktikan katanya. Kalau kamu mau buktikan, malam ini kamu keluar jam 4 pagi. Kamu lihat, kamu keluar. Kamu tunggu di ujung sungai. Ini kan melalui sungai pencurinya. Karena ada jalur sungai. Ya, jalur sungai. Karena buah sawitnya ini diletakkan di tepi sungai. Di tepi sungai. Jadi setiap mencuri, pencuri ini mengambil dengan menggunakan perahu kecil. Sampan itu ya? Sampan, ya. Sampan kecil. Nah, jadi waktu itu saya penasaran. Dan saya membuktikannya sendiri. Memang benar yang dia sebutkan. Pencurinya itu ya yang jaga malam, yang jaga sawitnya itu. Dan beliau ini yang katanya mengaku orang Bunian ini, orang gaib yang dari dunia gaib ini, mengatakan kepada saya, menawarkan diri, kalau dia yang jaga, saya jamin tidak akan hilang, kan begitu. Menawarkan diri untuk bekerja sama gitu. Ya, untuk bekerja sama. Terus dipekerjakan sama jenengan. Jadi saya minta buktikan dulu malingnya itu siapa, saya bilang. Baru saya tahu. Kalau benar, kalau hanya cerita bohong itu apa, saya bilang. Nah, jadi seperti itu ceritanya. Dan akhirnya mereka saya pekerjakan. Dipekerjakan juga. Setelah yang dari pekerja ini, yang dari manusia ini, saya berhentikan, saya gantikan dengan mereka. Dan saya bayar gajinya. Gaji mereka pakai apa? Digajar dengan uang. Pakai uang? Pakai uang. Setiap bulan saya sediakan uang. Yang jaga pengakuannya 2 orang. Cuma saya nggak mau tahu, saya juga nggak lihat bentuk mereka. Saya nggak mau tahu, yang penting intinya jangan ada sawit saya yang hilang. Mereka tanggung jawab. Kalau ada hilang 1 tandan juga, mereka tidak perlu digaji. Terus jenengan gajinya pakai uang nyata? Pakai uang nyata. Nah, terus itu dikasihkan ke siapa? Dan saya kasihkan, serahkan kepada ibu tua ini.
sebagai yang jasadnya digunakan. Hmm, Tapi si beliau kakek ini masuk dulu ke dalam tubuh si si nenek tadi nenek tua ini tadi, masuk ke dalam buat ngambil tubuhnya gajian gitu. biar menerima gajinya. Nah, terus apa jenengan di situ tak curiga itu nanti uangnya dipakai si nenek sendiri gitu. Nah, dan itu saya tanya, itu uang itu kamu terima, terus itu uang itu untuk apa? Ya Ya. ini yang untuk keperluan kami. Hmm. Ya kalau kamu tidak percaya nanti udah saya terima, Hmm. nanti saya tutup tangan saya, Hmm. itu nanti uangnya tidak ada lagi di tangan saya. Itu kami bawa ke sana. Hmm. Nah, Terus? seperti itu pengakuan. Saya buktikan, Saat itu saya bayar gajinya, Ya. saya serahkan kepada si nenek tua ini, Ya. kemudian diterima, Hmm. tangannya ditutup, Hmm. setelah dibuka, uang itu tidak ada lagi. Hilang. Hilang sama sekali, tidak ada lagi. Wih. Nyata ini. Nyata, saya lihat sendiri langsung. Hmm. Nah, jadi seperti itulah. Jadi saya sedikit buka cerita tentang orang Bunian, seperti itu yang pernah saya temui Ya. di pedalaman Sumatera. Pedalaman Sumatera ya. Ya. Nah, kalau menurut jenengan, sering kan ini cerita tentang orang Bunian-Bunian itu bukan hanya di wilayah Sumatera, mungkin di wilayah seluruh Indonesia pasti ada cerita seperti ini ya. Iya, Nah. tapi kalau yang terkenal di Sumatera ini, Terkenal di Sumatera ya, tentang orang Bunian. orang Bunian. Nah, di sini kan biar kita tidak penasaran, mungkin para pemirsa juga tidak penasaran, benar atau tidak sih orang Bunian ini? Ataukah hanya sekedar orang-orang seperti jenengan yang pernah menemui mereka? Nah, di sini nanti kita akan coba menghadirkan mereka, mengundang mereka dengan cara kita biasa mediumisasi. Ya. Nanti kita tanya-tanya, sebenarnya orang Bunian itu asal usulnya dari mana? Ya. Biar kita tahu. Kenapa kok bisa mereka ngambil benda nyata bisa hilang? Bisa hilang, ya benar. Gitu kan ya? Bisa hilang. Biar menjadi suatu tambahan wawasan Ya. buat kita semua dan para pemirsa Santri Misteri. Biar tidak berlama-lama, langsung saja kita coba untuk menghadirkan orang Bunian tersebut ya. Ya, silakan. Nah, nanti disaksikan Pak. Seperti biasa, sebelum kita melakukan mediumisasi atau saya mengundang orang Bunian yang diceritakan seperti narasumber kita tadi, saya bersihkan dulu biar tidak ada penyusup yang mengganggu acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sosok makhluk yang pernah hadir membantu masuk ke dalam jasad nenek yang pernah memijit orang yang tadi dialog dengan saya, yang pernah masuk ke dalam jasadnya, yang mengaku orang Bunian, atas izin dan perintah dari Sang Yang Bercahaya Nirwana, saya mohon hadir masuk ke dalam jasad orang yang saya tunjuk ini. Silakan hadir. Semua yang tidak berkepentingan dengan yang saya undang otomatis terlempar ke Allah. Hanya makhluk yang saya undang yang boleh hadir masuk dalam jasad ini, Allah. Makhluk ini bisa bicara seperti bahasa manusia lancar, Allah. Makhluk ini bisa bicara seperti bahasa manusia lancar, Allahu. Jika makhluk berkata dusta, otomatis tangan dan kakinya terpotong-potong tapi tidak mengeluarkan darah, Allahu. Ini dengan bangsa apa? Manusia. Bangsa manusia? Ya, Maksudnya manusia gimana? Roh itu. ya. Roh manusia. Jenengan tadi sebelum masuk dalam tubuh medium ini dari mana? Dari tempat yang jauh dari wilayah sini. Dari tempat yang jauh dari wilayah sini. Kalau jenengan itu bangsa manusia, pasti jenengan tahu nama tempat tak? Daerah mana itu? Dari pelosok Pulau Sumatera. Dari pelosok Pulau Sumatera. Nah, ceritanya gimana kok tadi bisa tiba-tiba hadir di sini? Kami dibawa cahaya kemari untuk datang masuk ke dalam orang ini. Di bawah cahaya, terus dimasukkan ke dalam tubuh orang ini.
Kira-kira tahu nggak kenapa jenengan di bawah cahaya itu masuk sini? Saya sendiri tidak tahu. Oh, jenengan sini tidak tahu. Ini tadi di sini ada orang yang menceritakan tentang pengalamannya dulu waktu beliaunya kerja di wilayah pedalaman Sumatera sana. Pernah beliau mengalami sakit panas tinggi waktu itu. Di situ tidak ada petugas medis atau obat-obatan medis. Akhirnya dari warga di situ disarankan orang ini untuk berobat di orang pinter ada. Ternyata dia dipertemukan dengan seorang nenek yang di situ katanya nenek tadi bisa ngurut, tapi permasalahannya yang ngurut itu bukan nenek itu, tapi ada sosok lain yang masuk ke dalam jasad nenek itu. Dan dia berbicara katanya itu orang Bunian. Nah, terus saya coba untuk menghadirkan sosok tadi. Kira-kira siapa sosok tadi? Itu sendiri. Saya yang masuk ke dalam tubuh wanita itu. Oh, jenengan berarti. Lah, ini coba. Kan sudah datang sini, saya pengen tahu cerita yang sesungguhnya. Berarti waktu orang itu sakit, jenengan yang ngobati mijit itu dengan jalan seperti apa kok orang itu yang sakit tadinya sakit kok bisa sembuh? Jenengan mijit itu gimana? Waktu apa ada makhluk yang nempel di tubuh orang itu terus jenengan tarik keluar itu atau gimana? Kami alirkan energi kami untuk mengusir energi negatif di dalam tubuh orang itu. Oh, orang itu sakit panas itu karena ada energi negatif yang nyakitin gitu. Ya, Nah, terus jenengan ngaku kalau jenengan itu dulu pernah hidup di daerah situ. Terus jenengan bilang orang Bunian itu. Coba saya pengen tahu kronologi tentang orang Bunian itu yang seperti apa sih orang Bunian? dulu kami seperti bangsa manusia. Di situ kami ada musibah besar. Apa? Kami masuk ke dalam alam gaib. Di situ kami bisa jadi seperti ini. Seperti manusia pada umumnya yang membutuhkan makan dan minum, uang untuk hidup. Menyambung hidup. Ya, Ini ada yang menarik dari ceritanya. Ada musibah besar. Yang jelas maksud musibah besar itu apa? Kok sampai menyebabkan jenengan itu masuk ke alam gaib dan bisa berinteraksi ke alam manusia sampai saat itu. dahulu ratusan tahun lalu ada desa kami tertimbun dan kami masuk ke dalam tanah itu. Kenapa kok sampai tertimbun? Padahal yang ditunjukkan si ini tadi narasumber tadi itu katanya yang jenengan tunjukkan kampung jenengan itu kan rawa-rawa. Ya, Itu terjadi bencana apa sampai terjadi seperti itu? ada suatu pertapa yang di situ kami tidak ingin menceritakan Kenapa? melanggar pantangannya. Oh, di situ ada cerita yang jenengan tidak boleh menceritakan karena melanggar pantangan. Ya, Jika melanggar pantangan itu kira-kira risiko yang akan dialami apa? akan terbawa ke alam kampung kami. Terbawa ke alam kampung kalian itu yang maksudnya terbawa siapa? Orang yang mendengar cerita itu. Iya, Lah kenapa kok bisa? karena itu sudah jadi aturan leluhur-leluhur kami.
aturan leluhur jenengan. Yang membuat aturan itu siapa leluhur jenengan? Sama seperti bangsa manusia pada umumnya yang sudah muksa masuk ke alam gaib. Sama seperti bangsa manusia yang sudah muksa masuk alam gaib. Itu yang buat peraturan. Jadi Ya, mereka nanti bawa orang yang tahu cerita tentang orang bunian ini ke alam mereka gitu. Nah ya, itu tujuannya kenapa? ada masa ratusan tahun lalu keilmuan-keilmuan dari sang leluhur masih sangat terjaga dan dijalankan oleh para cucu-cucu kami. Terus takut kalau cerita tentang orang bunian nanti tersebar luas, tahu rahasianya. Ya, Nah terus itu nenek-nenek itu kata lu turunan jenengan loh. Kenapa kok dia bisa selamat? karena akan menjadi wadah-wadah kami untuk menyalurkan atau menyambungkan kami dan manusia yang ada di luar. Oh, jadi seperti jalan itu, Ya, jalan penghubung. Nah, keuntungan kalian dengan memasang keturunan-keturunan kalian itu apa? Yang didapat keuntungan yang didapat itu apa kira-kira? kami bisa hidup berlangsung seperti kalanya manusia yang hidup biasa sampai saat ini. Kalau tidak ada penyambung cucu atau keturunan kalian, emang nggak bisa interaksi dengan bangsa manusia. Hanya orang sekitar situ saja yang bisa buat kami wadah untuk menyambung kami. Hanya orang sekitar situ saja yang bisa dijadikan wadah untuk penyambung. Nah terus kira-kira orang-orang seperti jenengan ini yang dicerita satu kampung tadi, semuanya mempunyai kemampuan seperti jenengan ini atau hanya beberapa orang yang punya kemampuan bisa keluar masuk interaksi dengan bangsa manusia yang masih hidup di dunia? Semuanya punya. Semuanya punya kemampuan seperti itu. Ya, Lah, ilmu yang mereka dapat itu dari mana? Adakah yang membantu mereka itu untuk bisa berinteraksi keluar masuk ke alam manusia itu? ada. Bangsa apa itu? Ada juga dibantu bangsa siluman. Ada juga yang dibantu bangsa siluman. Nah ini saya mau tanyakan lagi. Jenengan kan sebenarnya kan sudah, kalau saya bilang sih, kalau saya bilang orang kok nggak ada jasad itu berarti kan makhluk gaib. Nah di sini bangsa siluman itu kan juga makhluk gaib. Dia dulu manusia terus meninggal jadi binatang kan gitu. Ya, Nah, ini yang membedakan antara jenengan dan bangsa siluman itu apa? Kok jenengan nyebut dia siluman? karena perwujudan mereka bukan selayaknya sama seperti kami. Perwujudan mereka nggak selayaknya seperti kalian. Ya, Nah, sekarang gini, coba kalau saya kasih gambaran. Ini gambaran di telapak tangan saya. Nah, ini wujud ini, dia ini manusia atau bukan? manusia Manusia. Dan ini dia ada di alam gaib atau di alam nyata? di alam gaib. Di alam gaib wujudnya manusia. Ya, Terus dia udah meninggal atau belum? sudah. Sudah meninggal. Nah, kenapa dia sudah meninggal kok wujudnya manusia? Itu tadi kan bangsa siluman sudah meninggal wujudnya binatang. Ini kenapa? Karena di situ sedang menjalankan tugas sendiri. Di sini menjalankan tugas sendiri. Ya, Orang ini kira-kira bisa berinteraksi masuk alam manusia, alam gaib seperti jenengan? bisa jika mereka diizinkan keluar masuk wilayahnya.
jika diizinkan keluar masuk wilayahnya, berarti harus ada perizinan. Ya, Berarti ada yang lebih kuasa daripada gambaran mereka ini. ada. Berarti langsung ini, ya gambarannya Allah. Ya ini tadi jenengan kok sampai Badir di sini itu, apa nggak butuh perizinan dari penguasa di situ? Mereka di bawah bangsa putih itu tadi. Oh, mereka di bawah bangsa putih tadi. Tunduk mereka semacam bangsa putih. Ya, Nah, sekarang biar lebih jelas lagi ini. Kalian kan tadi cerita sering bantu ya, berinteraksi dengan masyarakat, dengan manusia yang ada di alam nyata ini dengan jalan bantu mereka. Mungkin dengan pengobatan atau apa seperti yang diceritakan narasumber kita tadi, pernah jenengan membantu mereka menjaga buah sawitnya biar nggak dicuri orang. Dan di situ jenengan minta bayaran berupa uang nyata itu kan. Terus kira-kira kalau jenengan bantu orang itu hanya sekedar minta imbalan bayaran itu saja atau ada hal yang lain yang jenengan sembunyikan tanpa orang itu tahu? ada lain yang kami sembunyikan di situ. Itu sangat pribadi untuk bangsa kami. Apa itu kalau kita tahu? Kami bawa ruh dan sukmanya di dalam tubuhnya Tujuannya rusuk main baut apa? untuk kami bawa dan persembahkan kepada pimpinan kami. Nah, katanya pimpinan kalian tadi juga dari bangsa manusia. Kenapa mereka butuh persembahan roh dan sukma? Karena untuk menambah kekuatan kami. Untuk menambah kekuatan kalian. Berarti semakin banyak orang yang kalian bantu, power kalian semakin besar itu. Seperti itu. Terus selain roh sukma, itu ada hal yang lain nggak? Yang menyebabkan kalian itu sampai ngambil roh sukma orang itu? Atau mungkin dengan roh sukmanya kalian ambil, kalian bisa masuk ke dalam tubuh orang yang kalian bantu itu untuk melanjutkan interaksi dengan manusia yang ada di alam nyata ini. Kami di situ hanya mengambil saja untuk mendapatkan kekuatan tambahan kami untuk masuk ke dalam tubuh-tubuh manusia. Nah ini yang jadi pertanyaan lagi satu. Kalau jenengan itu dapat bayaran upah berupa uang, itu katanya begitu jenengan pegang, setelah itu jenengan lepaskan, itu hilang uang. Kemana uang itu? Itu kami tutupi dengan kain yang ada. Selalu kami bawa kantong untuk mengambil makanan dan uang di alam manusia. Nah terus kalau kalian tutupi, berarti uang itu masih ada pada ini cucumu itu. Tidak ada. Nah terus kemana uang itu? Masuk ke alam kami. Berarti barang apapun kalau sudah tertutup kain kalian bisa masuk ke alam gaib itu. Ya, Terus kira-kira dari gaib ke nyata apakah jenengan juga bisa mewujudkan? saya sangat bisa. Sangat bisa. Dengan mewujudkan dari hal yang dari gaib ke nyata itu jenengan hanya sendiri atau butuh tenaga beberapa dari bangsa-bangsa seperti jenengan? Kami akan membawanya bersama teman-teman kami. Ada butuh berapa bantuan itu kalau wujudkan dari gaib ke nyata atau dari nyata ke gaib itu? Kami butuhkan ratusan manusia seperti kami yang sudah menjadi seperti ini untuk mewujudkan, membawa ke alam manusia. Ada resikonya nggak kira-kira kalau kalian melakukan hal itu? Jelas ada pantangan dan atas izin dari pimpinan kami. Apa itu? Di situ pimpinan kami meminta bayaran. Bayaran untuk apa?
ada bayarannya jika dipergunakan untuk hal yang tidak baik, yaitu nyawanya. Itu nyawanya yang jadi taruhan nanti. Ya, Nyawa orang yang kalian bantu. ya, Nah, sekarang gini. Jenengan menjadi orang Bunian. Sudah. Kalau di dunia manusia sampai hari ini sudah berapa usianya? kami ada ratusan tahun. Sudah ratusan tahun. Terus, enak nggak sih jadi orang Bunian? Kami hanya bisa menjadi seperti ini, hidup seperti manusia biasa yang sebab kecukupan, dan kami selalu bekerja untuk memenuhi kehidupan kami dan anak cucu kami. Lah iya saya tanya, selama merasakan kehidupan jadi orang Bunian, ini dirasakan enak nggak? Ada rasa lelah, capek nggak di situ? Sebenarnya kami lelah, kami tidak bisa keluar dari lingkaran ini. Tidak bisa keluar dari lingkaran itu. Mau nggak disempurnakan biar seperti manusia-manusia pada umumnya? Kalau masanya meninggal ya meninggal. Kan seperti ini, kalau jenengan rasakan ibarat hidup segan mati enggan kan? Ya, Katanya hidup tapi nggak punya jasad. Katanya mati tapi merasa masih hidup. Enak ya nggak? benar. Tidak enak. Tidak enak. Mau saya sempurnakan. Ya, saya mau. Mau disempurnakan. Kalau mau disempurnakan, diikuti kata-kata saya. Kata-kata makhluk ini nyambung dari lisan katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini saya kasih ilmunya. Pegang, nah, masukkan ke dadanya. Gimana rasanya? Saya ucapkan terima kasih yang sangat banyak. Sangat bersyukur. Ya, rasanya gimana sekarang? Lebih enak dan nyaman dari yang tadi. Lebih enak dan nyaman dari yang tadi. Kira-kira mau jihad di jalannya Allah bersama saya dan guru saya enggak setelah seperti ini? Ya, saya mau. Mau. Kira-kira coba sekarang. Kan punya ilmunya. Pandangan mata kamu kan sudah tinggal di gaib. Kalau di gaib itu pandangannya seperti apa sih? Bener nggak? Gaib itu bisa melihat tanpa batas ruang dan waktu. Sama seperti layaknya kita meninggal, melihat seluruh alam ini Luas. luas Tidak sekali. ada sekatan-sekatan. Ya, Tidak ada penghalang berarti. tidak ada. Nah, kalau tidak ada penghalang, coba kamu lihat ada berapa kampung hunian, kampung orang hunian yang ada di wilayah Sumatera. Ada 8. 8 tempat. Ya, di 8 titik. Di 8 titik. Ada kaitankah orang Bunian dari 8 titik ini dengan warga kalian? Ada. Mereka saling berkesinambungan dengan kami. Ada saling berkesinambungan dengan kalian.
Sekarang coba interaksi dengan orang Bunian yang tinggal di wilayah Seluma, Bengkulu. Tinggal di daerah mana itu? Ada di sebuah bukit. Ada di sebuah bukit. Dari bukit itu ada batas mereka boleh menginjakkan, menampakkan diri mereka di alam manusia. Ada. Apa batasannya? Batasannya adalah hulu sungai yang mengalir. Sungai kecil tersebut. Ya. Ya. Berarti dari 8 wilayah orang Bunian tadi ada penguasanya ya, ada yang berkuasa. Ada. Bangsa apa tadi? Bangsa roh, bangsa manusia juga. Ya, benar. Nah, udah. Sekarang saya kasih tugas kamu kalau mau jihad. Itu kan kamu punya keluarga di situ. Betul. Diselamatkan keluarganya, dimuslimkan seperti apa yang saya kasihkan ke jenengan tadi, dibagi ilmunya. Nanti ditunggu masanya. Kalau ada malaikat yang menyebut, ikut sama malaikat tersebut. Kalau diizinkan, minta ke Allah nanti bisa lahir lagi, bisa ikut berjuang bersama saya dan Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Ingat, ya? Akan kami laksanakan tugasnya. Sedangkan roh-roh yang sudah pernah kalian ambil dari orang yang kalian bantu, kalau bisa kalian kembalikan lagi, biar nggak ada ikatan yang memberatkan jalan kalian nanti menghadap Allah. Ya. Baik, akan saya sampaikan. Ya udah, sekarang silahkan dijalankan tugasnya tadi. Kalau diizinkan oleh Allah masih ada di dunia ini, kalau nanti ada panggilan dari guru saya atau saya panggil hadir menghadap ya. Tapi kalau sudah nggak ada di dunia ini ya silahkan. Jika ada malaikat yang jemput silahkan ikut biar sempurna. Ya. Ya. Silahkan salam dulu saya bantu. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Ya, sama. Saya mohon pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Demikian tadi para pemirsa Santri Misteri, hasil dialog dari mediumisasi yang kita lakukan. Sedikit menguak tentang kisah tentang orang Bunian. Dan di sini tadi ada sedikit yang membuat penasaran lah. Ternyata orang Bunian ini tidak berani menceritakan kisah sesungguhnya kenapa mereka sampai menjadi masuk ke alam itu, karena resikonya apa? Katanya resikonya siapa yang mendengarkan ceritanya maka dia akan dibawa ke alam mereka. Nah, ini suatu tantangan bagi kalian. Benarkah seperti itu? Nah, untuk mengetahui hal yang lebih lanjut, nanti saya akan mencoba untuk menghadirkan sosok dari pimpinan atau penguasa dari orang-orang Bunian. Biar tidak penasaran, pengen menyaksikan gimana kisah tentang orang Bunian, silahkan ikuti terus konten-konten dari kami, channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dukung terus kalau memang konten yang kami sajikan ini memberikan wawasan, tambahan pengetahuan buat para pemirsa semua. Kalaupun para pemirsa mungkin di sini tidak ada suatu keyakinan, ya anggap aja lah sebagai sarana hiburan, di mana apa yang kami sajikan bisa menjadi suatu hiburan bagi para pemirsa semua. Kami tutup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.